Jatangi kan mukulin, awas jok ngetoro. Aku lagi bang, wingo. Yen setan kan tak utusi, dadyo sembarang, ojo layu sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Aduh, aku kangen banget untuk openingnya itu harus ada ketawa-ketawa ala Mbak Kuns, ya kan? Tapi ya cuma segitu aja sih aku bisa praktekin ya. Lagi males banget. Oke, masih dengan Ana di sini yang akan membacakan email berhantu ataupun cerita horor yang akan menemani kalian di saat kalian lagi santai, lagi mau tidur, lagi kerja atau lagi pacaran sama pacarnya, ya kan? Dan email ini biasanya tuh datang dari teman-teman ya. Jadi bukan dari aku ngarang-ngarang ya. Kalau soalnya kemarin ada yang nanya. Karena itu cerita-ceritanya itu emang beneran dari orang-orang yang kirim email atau karangan-karangan dari Kak Ana sendiri. Ditanyain kayak gitu. Aku ada yang nanya kayak gitu. Dan aku jawab, ini tuh email ini kiriman dari orang-orang. Makanya kemarin aku sempet live di Instagram untuk menunjukkan gitu kan ke orang-orang kalau aku membacakan aku membacakan cerita ini berdasarkan email dari orang-orang lain kayak gitu. Jadi pecinta podcast kisah horor itu banyak banget gitu loh. Sekarang udah banyak banget, wih, mantap kan? Udah banyak banget, gak 1-2 orang aja, udah banyak banget. Dan pada udah masuk semua emailnya, berebut minta dibacakan duluan. Kak, bacain aku duluan, punya aku duluan. Lan a e a e a e a a e a e a e a. Ya. Ngantri guys. Ini banyak banget ini yang udah ngantri, udah masuk cerita-cerita horor. Jadi aku bingung untuk membacakannya itu mulai dari mana. Ya, seperti itulah. Dan sebenarnya itu kemarin adalah jadwal aku untuk memposting episode baru, episode ke-36. Tapi karena kemarin ada kendala masalah HP, ya. Karena aku ini kan recordnya ini kan masih pakai HP ya. HP ku agak error dibuat Anchor gitu kan. Jadinya ke-pending dan baru sempat hari ini kayak gitu. Ya, semoga ini enggak ada masalah lagi ya untuk masalah HP-nya. Takutnya tiba-tiba udah baca sampai separuh gak taunya mati lagi. Aduh, sedih aku kalau kayak gitu. Oke, langsung aja kita bacakan. Udah ada 3 cerita yang sudah mengantri untuk dibacakan. So, langsung kita mulai ceritanya. Oke. Cerita pertama datang dari seorang penggemar podcast kisah horor ya. Dia kemarin ngirim via apa ya? Oh, via WA kemarin. Bentar. Via WA dia kirim kemarin. Nah, ini dia. Lama ya. Iya, mohon maaf. Aku soalnya bacanya lewat HP. Kurang persiapan nih, anjay. Sedih aku kayak gini tuh ya. Pusing guys. Nah, ini dia.
Ini cerita pertama datang dari WA. Judulnya adalah Kuntilanak yang suka iseng di kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam podcast kisah horor dan selamat malam Mbak Ana. Jangan lupa tutup pintu dan matikan lampu. Uye. Pertama-tama aku mau ngenalin diri dulu. Namaku Davista Eka dari Tangerang. Instagram @davistaeka. Aku mau ceritain tentang pengalaman horor yang hampir aku gak percaya. Tapi ini nyata dialami. Cerita ini aku dapat dari istrinya adekku sendiri. Dan baru banget 2 bulan yang lalu dia alami. Istrinya adik aku nih seorang perempuan yang sudah punya anak yang dalam tanda kutip sudah pisah dengan suami pertamanya. Dia sudah punya anak perempuan nih, sudah SMP kelas 1. Sudah lumayan besar lah dan tinggal dengan neneknya di daerah Priuk, Jakarta Utara. Adikku nih nikah sama dia. Awal cerita, tadinya adikku sama istrinya tinggal di daerah Tangerang. Anak pertamanya nih ditinggal di Priuk karena kewajiban bersekolah di sana dan tinggal dengan neneknya. Nama istri adikku adalah Dewi. Adikku dan istrinya sudah menikah hampir 2 tahun di Tangerang dan sudah mempunyai anak perempuan. Sekarang umur anak perempuan ini sudah 2 tahun. Nah, anaknya Dewi yang pertama namanya Nabila. Dan anaknya Dewi yang dari adikku ini namanya Arsila. Singkat cerita, Dewi dan Arsila pindah nih ke Priuk. Katanya sih udah ada kosan di sana yang sudah disewa. Dan deket juga dengan rumah orang tuanya si Dewi ini. Aku ceritain dulu ya. Jadi Dewi ini orang tuanya ada di Priuk dan orang tuanya ini tinggal sendiri dengan Nabila. Dia punya usaha kecil-kecilan di sana. Nah, mungkin si Dewi pengen tinggal di sana karena biar bisa bantu orang tuanya usaha dan biar gak ngerepotin karena Nabila juga tinggal di sana. Singkat cerita, adekku gak bisa ikut dong tinggal di sana karena dia kerja di Tangerang. Paling seminggu sekali dia nengokin anak istrinya ke Priuk kalau libur kerja aja. Nah, aku ikut nih mereka pindahan bawa barang-barang yang seperlunya aja buat di kosan seperti baju, lemari, kasur, dan lain-lain. Sesampainya di sana, aku ikut ngangkatin barang-barang nih ke kosan yang letaknya di lantai 2. Anjay, ini kok kosan sepi banget, mana sunyi lagi. Sampai atas pun aku kaget, kok ini kosan pengap banget dan panas. Bawaannya gerah, pengennya buka baju aja depan kipas angin. Padahal keadaannya itu sampai sana udah malam, sekitar jam 9 malam. Singkat cerita, setelah aku selesai ngangkatin barang dan lain-lain, aku iseng tuh jalan-jalan di sekitaran kosan karena masih ada beberapa kosan yang kosong. Tiba-tiba Nabila manggil aku nih. Mas, sini, ngapain ke situ-situ? Lalu aku jawab, lah kenapa Nabila? Gak apa-apa mas, sini aja, jangan ke situ-situ. Nanti ditongolin loh, sambil tertawa pelan. Aku langsung jalan cepet balik ke kosannya Dewi. Kelar semua barang udah diangkatin dan diberesin,
aku pamit pulang nih. Adik aku nginep di sana karena masih ada barang yang belum dirapihin. Beberapa minggu kemudian, adikku baru cerita ke aku pas di rumah. Begini ceritanya. Mas, tahu nggak kamu? Nabila waktu itu lagi iseng nih malam-malam ke balkon ujung kosan. Kira-kira sekitar jam 9 malam. Masa iya? Itu di jendela kosan yang kosong ada tangan ngelambai-lambai ke Nabila. Kukunya panjang, bajunya putih bersih, kepalanya gak kelihatan. Warnanya pucet banget itu tangan. Nabila spontan lari dan manggil-manggil mamanya. Buset, aku dengernya kaget. Hehehe. Dan beberapa bulan yang lalu ini kejadian 2 kali di dalam kosan di waktu yang berurutan. Pas Dewi lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun jam 2 dini hari. Badannya kerasa seperti ada yang ngangkat sampai setengah meter di atas kasur. Dan dia di situ ngerasa ngap, gak bisa ngomong apa-apa. Dia baca ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Akhirnya, beberapa menit dia kayak jatuh langsung ke kasur. Dan di situ dia keringat dingin dan langsung meluk anak-anaknya. Dia baca istighfar terus-terusan. Dia belum berani tuh cerita ke adik aku. Nah, pas kejadian kedua nih yang paling ngeri. Kejadiannya sama sekitar tengah malam. Arsila nih anaknya yang umur 2 tahun kebangun dan nangis kejer banget sampai Dewi bangun. Dan Dewi nanya tuh ke Arsila. Dedek kenapa dek? Dedek kenapa? Udah cup. Muah. Arsila pas nangis kejer langsung lari ke depan pintu dan nangis sekencang-kencangnya sambil bilang, Mama, ada 2 mama, ada 2. Noh, di belakang mama, serem banget. Mama serem banget, jelek mukanya. Arsila nangis kejer dan Arsila bilang, Mama, terbang ke atas rumah. Astagfirullah, Dewi merinding sejadi-jadinya dan langsung keluar kosan sambil gendong Arsila. Ngetok pintu tetangga sebelahnya. Akhirnya minta temenin sampai pagi. Dan paginya tetangganya bilang, kalau di sini emang suka ada cewek yang bolak-balik di lantai 2 kalau tengah malam. Anjay, ini backsound kenapa sih? Pernah tetangganya tengah malam belum tidur, lihat di luar jendela ada bayangan yang lewat, rambutnya panjang, tapi gak ada suara tapak kaki sama sekali. Dan itu lewat gitu aja, kayak ngelayang. Mungkin ngajak kenalan aja kali sama Mbak Dewi itu cewek. Untung aja gak diketawain katanya. Jujur aku ngetik sambil merinding nih. Segitu dulu aja ya mbak ceritanya. Lain waktu bakal aku ceritain kisah horor aku pas masih kecil. Mohon maaf kalau ceritanya berantakan dan susah dicerna. Sukses terus buat Mbak Ana dan podcast kisah horornya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mas Davis Eka. Ceritanya serem ya. Ya emang benar seperti yang udah sering aku omongin ya. Lokasi yang paling angker menurut versi on the spot. Wanjay versi on the spot nih ya. Ya versi podcast kisah horor ya. Lokasi yang paling angker yang pertama adalah perkantoran. Yang kedua adalah sekolah ataupun kampus.
Yang ketiga adalah kos-kosan. Keempat adalah apartemen atau hotel. Dan kelima adalah tempat wisata. Tempat wisata bisa bermacam-macam ya. Bisa gunung, bisa bukit, bisa kolam renang, bisa apa aja lah. Itu menurutku serem banget karena biasanya kalau tempat wisata itu selalu menyimpan cerita yang nggak bisa diungkapkan kayak gitu deh. Contoh ya. Aku pernah explore di Wonderia, taman bermain Wonderia di daerah Semarang. Cuma entah kenapa pada saat aku balik ke Surabaya, video aku hilang, error gitu. Bukan hilang, error, nggak bisa dibuka. Dan ya sayang banget aku nggak bisa upload itu video di YouTube ya. Jadi di Wonderia itu nggak salah berhenti beroperasi tahun berapa ya? Tahun 2007 atau 2015 aku lupa. Dan dia berhenti beroperasi karena ya sepi pengunjung. Lalu pernah ada kejadian insiden, ada kecelakaan pada saat orang bermain wahana di sana. Nah, ini bermainnya aku kurang tahu ya, bermain apa. Entah roller coaster atau mungkin biang lala, aku nggak tahu. Jadi pernah sempat ada kecelakaan di sana. Dan pada saat aku itu explore di sana bersama anak salah satu konten kreator di Semarang, itu di dalam ternyata ada makam cuy. Ada sekitar 4 makam. 3 makam ini berada di satu ruangan. Jadi makamnya ini ya bentuknya, ruangan ini bentuknya gini. Jadi deket sama pintu masuk dan lokasinya itu ditutup, ada kayak ruangan gitu, kamar tapi nggak ada atapnya. Dan temboknya itu dimanipulasi dengan kayak dikasih gambar-gambar SpongeBob atau Patrick atau Doraemon kayak gitu-gitu. Jadi dimanipulasi kayak gitu supaya orang itu nggak tahu, mungkin orang ngira mungkin itu ruang controlling atau apa gitu kan. Dan ternyata di situ ada yang pertama 3 makam dan yang sebelahnya adalah ada 1 makam yang makamnya ini cukup panjang lah, sekitar 2 meter lebih lah, 2,5 meter atau berapa gitu, lebih lah pokoknya, panjang lah. Dan itu anjay, sampai sekarang pun itu makam masih sering didatengin sama ada orang gitu untuk ziarah atau mungkin minta nomor kek atau mungkin minta petunjuk kek, gue nggak tahu ya. Secara waktu aku kesana itu, pas aku kesana itu di makam tersebut ada dupa yang masih fresh sama kembangnya tuh ditaruh kayak tatakan daun pisang gitu, bukan daun pisang, daun kelapa itu loh, atau mungkin debok itu kalau ini bahasa Jawa ya, debok bahasa Indonesianya apa ya, pelepah pisang itu loh yang buat tatakan sajian buat orang-orang Hindu biasanya kayak gitu deh. Itu ditaruh di situ. Wanjay, serem cuy, beneran. Dan insya Allah lah kalau misalnya ada rezeki, aku pengen banget explore ke sana. Aku belum explore ke sana dan aku pengen banget explore ke sana. Ya entah, nggak tahu kapan lah. Hehe. Oke. Lanjut kita ke cerita kedua ya. Cerita kedua datang dari ada salah satu podcaster. Nama podcastnya apa ya? Aku lupa nih nama podcastnya. Lupa beneran cuy. Ini adalah salah satu podcaster. Wah lupa aku namanya. Kalau ingat kan bisa aku promoin gitu nama podcastnya. Tadi ada. Ini dia. Nama podcastnya adalah Stay Up TV Podcast. Jadi dia podcast horor juga ya.
horor juga, dan dia juga seorang konten kreator, ya baru mencoba konten kreator explorer di tempat-tempat terbengkalai ya. Jadi kalau kalian suka dengan horor-horor juga, kalian jangan lupa mampir ke podcastnya Mas Robi ini, namanya Stay Up TV Podcast. Stay Up TV Podcast. Dan dia mengirimkan pengalaman ceritanya ke aku ini. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Oke. Halo pendengar, perkenalkan, namaku Robi, asal dari Ciputat, Tangerang Selatan. Ini adalah cerita aku. Buat pendengar semua, semoga kita semua selalu bahagia dan sehat selalu. Amin. Oh ya, kali ini aku mau menceritakan cerita yang aku lagi ingat-ingat mumpung lagi gabut, enak buat ngetik nih. Waktu aku kecil sekitar umur 5-7 tahun, aku masih tinggal di kontrakan di daerah Rengas Bintaro, sektor 2. Di kontrakan itu, aku tinggal kurang lebih 10 tahun. Bentuk kontrakannya aku ini sama seperti pada umumnya. Ada 3 skat, 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur sama kamar mandi yang masih pakai pompa manual. Di situ aku tinggal berlima bersama orang tua dan 2 adik perempuanku. Kita biasa tidur di kasur besar berlima. Lingkungan kontrakannya ramai karena tidak jauh dari jalan raya. Aku pernah beberapa malam kalau tidur suka bangun tengah malam untuk ke kamar mandi atau sekedar minum aja. Tapi di beberapa malam aku suka bangun karena ada yang lewat seperti pocong dan kuntilanak dari ruang tamu ke arah dapur dan kamar mandi, dan di depan kita yang lagi tidur pulas. Mereka lewat begitu aja tanpa melihat ke kiri dan kanan. Di kontrakan itu ada beberapa tipe. Ada yang kamar mandi di dalam dan ada yang di luar. 1 kamar mandinya beramai-ramai dengan sumur sebagai sumber airnya. Nyokap aku pernah cerita nih, suatu malam ibu-ibu tetanggaku ini bangun tengah malam mau pipis. Dan kontrakan dia itu yang tipe kamar mandinya di luar. Dan ibu-ibu itu kaget ngeliat ada pocong di atas tiang troli sumur dan dia gak jadi pipis. Sepertinya dari kecil memang aku sudah melihat makhluk-makhluk halus, tapi aku gak menyadarinya saja. Pernah juga ada kejadian aneh di kontrakan itu. Pada hari Minggu, aku sama keluargaku biasa pergi ke rumah kakek dari bapak aku di Kreo Ciledug. Waktu itu aku pulang malam dan sebelum pulang, ortuku ngobrol sama tetangga sebelah dan aku disuruh buka pintu rumah. Dan waktu aku buka, aku lihat ada kakek dan nenek aku lagi nonton TV di ruang tamu. Aku yang masih kecil biasa aja, cuma bilang, ada Mbah. Dan aku salim dan langsung ke kamar mandi untuk cuci kaki dan pipis. Yang anehnya, pas aku keluar, kakek dan nenek aku udah gak ada. Cuma TV aja yang nyala. Karena aku udah capek dan ngantuk, aku bodo amat deh. Dan aku kira mereka udah pulang. Tapi besok paginya aku pikir-pikir, gimana ya cara masuknya ke kontrakan? Sedangkan
aku pergi dari pagi sampai malam. Aneh dan gak masuk akal. Aku cuma diem aja gak cerita sama ortuku waktu itu. Itu sedikit cerita waktu aku dikontrakan dulu. Nah, aku punya temen yang belajar ilmu kebatinan di 2 guru dan hasilnya seperti orang stres. Dan orang tuanya minta tolong sama temanku yang bisa bantu soal beginian untuk liatin apa yang terjadi sama anaknya. Setelah dilihat dan kata Mas Afgan, Mas Afgan cuy. Dia ini bentrok karena belajar 2 ilmu kebatinan dan sudah dinetralisir sama Mas Afgan. Karena di lingkungan rumah teman gue yang stres ini, keluarga semua dan mereka lihat apa yang kita kerjakan, mereka minta tolong juga. Karena di rumahnya sering diganggu oleh makhluk halus. Seperti uang yang sering hilang, benda-benda pindah-pindah sendiri, dan saya lihat di dapur ada tuyul lagi ketakutan. Dan aku spontan aja bilang ke temen aku, Pawang namanya, rekam Wang, pakai HP lu. Soalnya waktu itu cuma dia yang punya HP, ada kameranya, Nokia 6600. Pasti Mbak Ana tahu nih tipe HP ini. Iya, tahu banget lah. Ini HP mahal pada zamannya. Dan hasilnya ada siluet putih seperti anak kecil botak lagi di samping pintu. Dan kita semua yang ada di situ lihat semua foto itu. Mungkin uang yang sering hilang di rumah itu ulah tuyul tersebut. Wanjay. Oke, cukup sekian dulu cerita aku, Kak. Nanti aku bakal cerita lagi tentang pengalamanku yang lainnya. Terima kasih. Wanjay. Ini sebenarnya Mas Robi ini ngirim ceritanya banyak banget. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 8 cerita. Banyak banget. Dan ini sudah aku bacakan 2 cerita. Jadi ya, 2 cerita itu nanti kita sambung lagi ceritanya Mas Robi di episode berikutnya ya. Gila, aku kira ini jadi satu gitu ceritanya, panjang banget, ternyata ini beda-beda cuy. Oke, itu ya cerita dari Mas Robi. Dan Mas Robi ini juga seorang podcaster juga. Podcastnya itu tentang cerita-cerita horor dan explore tempat-tempat terbengkalai gitu kan. So jika kalian itu penasaran dengan ceritanya podcastnya Mas Robi, kalian langsung aja mampir ke channelnya dia, namanya Stay Up TV Podcast. Ya, Stay Up TV Podcast ya. Gitu. Dan jangan lupa di follow agar kalian selalu mendengarkan cerita Mas Robi yang terbaru. Anjay, aku punya saingan sekarang. Ya, saingan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, saudara-saudara. Oke, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya ya. Ini udah ya. Ntar dulu. Aku seleksi dulu ini. Oke, ini udah. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya datang dari email. Cerita terakhir. Judulnya Hantu PKI Sumur Alas. Halo podcast kisah horor, halo juga. Kejadian ini ku alami tepat 2 minggu yang lalu. Ketika itu tepat malam Kamis pukul 8:30 malam. Aku baru saja pulang dari rumah temanku yang berada di desa sebelah.
Kebetulan waktu itu habis hujan lebat campur angin. Sehingga jembatan yang tadi aku lewati roboh. Karena diterjang arus sungai yang meluap dan tertimpa pohon randu yang tumbang. Otomatis aku hampir memutar 2 kilometer dari jalan yang tadi kulewati. Jalan yang harus aku lewati nanti antara lain hutan bambu yang menurut cerita orang di desaku adalah tempat pembuangan makhluk halus. Setelah itu aku harus melewati makam keramat yang konon banyak penunggunya dan paling terkenal dengan penampakan pocong tanpa kepalanya. Penderitaanku belum berakhir. Aku juga harus melewati satu tempat lagi yang menurut sejarahnya, tempat tersebut adalah tempat pembantaian orang-orang PKI. Nama tempatnya yaitu Sumur Alas. Tepat pukul 9 malam, aku sampai di hutan bambu yang panjangnya kira-kira 500 meteran. Dengan perasaan yang sedikit takut, aku menggenjot sepeda ontel milikku dengan kencang. Namun, belum sampai keluar dari hutan itu, tiba-tiba ada sebatang pohon bambu yang tumbang dan batangnya menghalangi jalan. Setelah dekat dengan pohon itu, aku turun dari sepeda dan mengangkat sepedaku melewati runtuhan pohon itu. Ajaib, pohon bambu yang tumbang itu langsung berdiri lagi dan tiba-tiba terdengar suara burung hantu yang sangat kencang di sebelah kanan jalan. Bukan main kagetnya pada saat itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung ambil langkah 1000 dengan menggenjot sepeda ontelku sekencang-kencangnya. Akhirnya, keluar juga aku dari hutan bambu sialan itu. Sekitar 50 meter dari hutan tersebut, aku sedikit tenang karena tampak ada 2 orang sedang menyetrum ikan di pinggiran sawah. Namun ketenangan itu hanya kurasa sebentar saja, karena kini tiba saatnya aku harus melewati makam keramat. Ya, kuburan yang menurut orang-orang sangat angker. Dengan pikiran yang masih agak takut dan badan yang lumayan letih, aku pun menggenjot lagi pedal sepedaku memasuki kawasan perkuburan tersebut. Setelah sampai di makam keramat itu, benar saja, aku langsung dikejutkan dengan lampu jalan yang tiba-tiba mati. Tidak hanya itu, aku juga mencium bau bangkai yang busuk yang sangat menyengat sekali. Aku mencoba untuk tetap tenang dan banyak-banyak membaca kalimat Allah. Namun, yang aku khawatirkan akhirnya kejadian juga. Tiba-tiba, aku melihat ada sosok bayangan hitam besar di bawah pohon randu yang tampak samar dari pandanganku. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku menggenjot sepedaku tanpa memperdulikan bayangan itu. Hingga sampailah aku di tempat angker terakhir, yaitu Sumur Alas. Dengan banyak berdoa dan berharap tidak terjadi apa-apa, aku mulai melewati tempat itu. Namun sialnya, rantai sepeda ontelku tiba-tiba malah terlepas. Akhirnya dengan penerangan seadanya dari senter HP, aku berusaha memperbaikinya.
Setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang memilukan tepat di arah belakangku. Karena penasaran dengan perasaan yang masih campur aduk, aku pun menoleh ke belakang. Dan benar saja, ternyata ada sosok pocong dengan pakaiannya yang compang-camping seperti habis kena banyak bacokan di sekujur tubuhnya. Wanjay, anjir, serem ini banget, anjir. Aku tak mau memperhatikan secara detail bagaimana wujud pocong tersebut. Karena ketakutan sudah menguasai diriku lebih awal. Yang aku lakukan saat itu, aku langsung menggenjot sepedaku dengan sekencang-kencangnya. Hingga akhirnya, aku sampai juga di rumahku. Keesokan harinya, aku langsung sakit selama 4 hari. Aku lalu menceritakan semua pengalaman menyeramkan yang aku alami malam itu kepada ibuku. Menurut ibu, ternyata hari itu adalah hari wetonku, atau hari di mana aku terlahir. Konon, menurut sebagian orang, itu adalah hari sial. Wallahualam ini benar atau memang hanya kebetulan saja. Yang jelas, aku semakin yakin kalau alam gaib atau hantu itu memang ada. Cerita terakhir lumayan nyeremin, lumayan greget banget ya. Ini sama kayak cerita yang pernah aku ceritakan di episode yang sebelumnya. Aku lupa episode berapa. Jadi aku menceritakan tentang sekolah aku dulu, sekolah farmasiku dulu yang di daerah Kediri. Dan konon katanya di sekolah tersebut itu dulu tanahnya dulu adalah tempat pembuangan mayat PKI. Bukan. Tempat pembuangan mayat PKI atau tempat pembuangan mayat pembantaian PKI. Enggak. Tempat pembuangan mayat PKI kalau nggak salah. Iya bener. Tempat pembuangan mayat PKI. Lokasinya dekat sama Sungai Brantas. Deket banget di belakang Sungai Brantas. Itu sudah nggak jadi misteri lagi. Maksudnya udah jadi rahasia. Udah tidak jadi rahasia umum ya. Anjay, belibet anjir. Merinding cuy, beneran ini aku merinding untuk yang ngebacain cerita terakhir. Apalagi sekarang nih ya, kalau kalian tahu nih ya, aku di kamar aku itu lampuku udah mulai remang-remang. Padahal tadinya itu terang banget. Sekarang udah kayak remang-remang. Apa ya? Dari tadi tuh ini udah redup dan nyala mati dari tadi, padahal ini lampu baru beli 2 bulan yang lalu lah. Philips lagi anjay kan, Philips loh. Udah kayak gini lampunya anjay. Dan jujur ini serem nih yang cerita terakhir. Aku nggak bisa ngebayangin ya untuk kalau seandainya aku punya kejadian seperti itu. Karena memang waktu aku sekolah di sana itu banyak banget yang ngalami kesurupan. Bener. Kalau kesurupan massal sih enggak ya, paling cuma 1-2 orang aja yang nggak bisa disebutkan kesurupan massal ya. Tapi itu hampir setiap hari kayak gitu kan. Hampir setiap hari dan lokasinya emang sangat creepy banget. Mungkin pendengar cerita ini ada yang pernah sekolah di situ, pasti pernah mengalami hal yang sama seperti aku, walaupun aku cuma sekolah di sana setahun doang sih. Ya, saking bandelnya aku dan bodoh amat dengan orang-orang di sana ya. So, ini udah menit ke 39, udah 30 menit aku menemani kalian untuk membacakan cerita horor yang akan menemani kalian di saat kalian lagi gabut, di saat kalian lagi pengen merasakan merasakan aura horor lah. Susah banget ngomongnya. Atau mungkin di saat
kalian dengerinnya lagi perjalanan naik mobil kayak gitu kan, atau naik motor pakai headset kalian gitu. Tapi jangan sampai kalian terlalu lupa dengan protokol pengendara kalian ya. Protokol pengendara kan goblok banget sih aku ngomongnya apa ya. Pokoknya jangan sampai kalian terlalu fokus lah, sehingga kalian tuh nggak fokus untuk menyetir, nggak baik. Jadi ya cukup sekian dulu cerita kali ini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau mungkin pembacaannya kurang dinikmati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kedepannya aku akan merubah ataupun mungkin memperbaiki jauh lebih baik lagi ya. Dan jika kalian mempunyai cerita horor, mungkin pengalaman dari kalian sendiri, ibu, bapak, adik, kakek, nenek, dan semuanya, Wenjay, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Anna Olive. Jangan lupa di follow, karena podcast kisah horor ini udah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Sebenarnya sih ada 8 platform udah tersedia, tapi yang paling sering didengerin adalah 4 platform ini. Jadi aku sebutkan 4 platform ini ya. Dan ditunggu juga kritik dan sarannya untuk podcast kisah horor agar menjadi suatu introspeksi atau suatu apa ya? Anjay, aku bingung ngomong apa ini, sumpah aku dari tadi merinding, gila. Menjadi suatu anjay, sumpah ngedon aku, ngeblank aku. Ya pokoknya biar bisa aku introspeksi masalah podcast aku supaya bisa diperbaiki jauh lebih baik ya, agar kalian semua lebih nyaman untuk ngedengerinnya. Beneran nih, aku udah gak kuat ini, aku merinding. Aku mau tidur habis ini karena ini sekarang udah jam 1 malam ya. So, terima kasih untuk semuanya dan selamat malam.